Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan lagi praktek Microsoft Excel. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara memasukkan data ke sel. Untuk menjalankan atau memasukkan data, kita sudah belajar, dan untuk menyimpan dokumen saya kira saya tidak ingin mengulangi lagi. Saya kira sama dengan tutorial yang lain. Kita langsung ke kasus cara penggunaan dari Excel, yaitu untuk laporan keuangan. Yang di sini adalah untuk menghitung laporan keuangan dari perusahaan atau rumah makan ya. Seumpama kita memiliki rumah makan yang mana kita butuh untuk laporan keuangan tiap bulannya. Seperti kita tahu bahwasanya di lembar kerja itu ada namanya worksheet atau lembar kerja, kemudian jumlah sheet bisa sampai 255. Nama sheet juga bisa diganti dan dirubah dengan cara melakukan perintah rename pada menu, kemudian dilakukan enter. Pada baris mengulang kembali, baris adalah bagian yang terletak pada sebelah kiri ya. Angka 1 sampai 5 di sini. Kemudian selnya merupakan koordinat pertemuan antara kolom dan baris. Kolom adalah bagian di atas worksheet dari A sampai Romawi 4 yang jumlahnya ada sampai 256. Kemudian ada rank. Rank adalah sekumpulan sel yang telah digabungkan ya. Jadi satu tujuan tertentu, misalnya untuk melakukan pemformatan atau melakukan penjumlahan atau melakukan pengolahan data, sehingga kita tidak perlu melakukan penguploadan secara berulang-ulang. Caranya, pada sel bisa diberi nama juga. Misalnya untuk ini kita contohkan pada sel ini atau kita menggunakan rumus sisipkan ya. Jadi di sini menggunakan menu insert, kemudian dipilih diberi nama ya. Dengan cara diblok dulu ya, diblok, kemudian diklik kanan, dan tetapkan nama. Ya, di sini adalah contoh untuk memberi nama sebuah rank. Kemudian oke. Ya. Seperti itu ya caranya. Kemudian tadi di sini adalah sel, kemudian ada data yang namanya data karakter. Seperti di sini kita rumah makan, berarti ini adalah data karakter. Sedangkan yang seperti ini, ketika kita ketikkan di sini 100 juta, kemudian bisa berubah formatnya menjadi seperti ini. Itu adalah data numerik. Ini adalah data numerik. Dari angka 0, semua angka ya. Juga bisa berupa tanggal, karena memberi tanggal 31 November juga bisa, atau memberi jam dengan format jam, tanggal, bulan, dan tahun. Untuk memasukkan data bisa juga dengan menggunakan autofill seperti nomor urut, nomor hari, nama bulan, tahun. Contoh untuk data yang diketik manual dan data yang diperbanyak dengan copy. Ada juga data yang diisi dengan
ini autofill. Contoh untuk ini untuk data yang diisi dengan diketik manual. Ini diketik manual dan ini. Lalu untuk data yang diperbanyak dengan di copy, ini di copy, di paste gini. Ada juga yang data yang diperbanyak dengan autofill. Jadi di sini sampai di sini, kemudian di autofill. Nah, dari sini, ya ini dipaskan di pojokan, kemudian di drag ke bawah. Atau dengan cara seperti ini juga bisa. Ya, ini isi seri. Salin sel, isi cepat. Jadi itu banyak untuk cara mengisi data ya. Fungsi, untuk masukkan fungsi ada di baris yang atas ya. Jadi ada operator fungsi. Di sini untuk masukkan fungsi pada halaman 12, fungsi bisa dimasukkan dengan di baris yang di atas. Ini untuk masukkan fungsi, rumus, perhitungan, statistik, logika, analisis logika dan sebagainya, pengambilan keputusan. Ada pada bagian formula bar. Jadi harus mengenal formula bar yang ada di atas, di mana di situ ada list box, kotak formula, kemudian ada bagian untuk menampilkan rumus, dan juga ada bagian untuk menampilkan perintah membatalkan dan enter atau di sini fungsi dasarnya. Jadi di contohnya di sini ada di bagian atas menampilkan rumus, misalnya untuk melakukan penjumlahan. Nah, ketika kita mengetik sama dengan di sini, maka di sini akan menampilkan rumus-rumus. Lalu tadi ada silang dan ada enter atau bisa juga dengan ini. Untuk melakukan penjumlahan tinggal diketik sum, kemudian diklik pada area atau rank, kemudian diklik lagi yang bagian ini atau oke. Jadi ini contoh untuk melakukan penjumlahan. Jadi fungsi dasarnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Jadi awalnya untuk melakukan penjumlahan dengan cara memasukkan dulu formulanya, yaitu dengan sama dengan dulu. Misalnya untuk melakukan penjumlahan angka di atasnya ada di sini contohnya harga beli dengan harga jual sama dengan keuntungan adalah harga jual dikurangi harga beli. Berarti diketik dulu sama dengan, kemudian C4 selnya dari harga jual, kemudian dikurangi harga beli. Contoh untuk penggunaannya misalnya untuk
harga jual, harga beli, dan harga jual. Keuntungan, harga jual adalah 3.000, harga beli 3.000, harga jual 3.400. Pada awalnya kita ketik sama dengan, kemudian sel yang akan menjadi pengurang, itu harga jualnya untuk menghitung keuntungan. Kemudian diklik min, setelah itu harga beli. Setelah itu bisa diklik di sini atau enter, ditekan enter, akan terlihat keuntungan. Demikian untuk cara untuk memasukkan rumus. Kita lanjut nanti pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.